Ya, kita di segmen terakhir di Fokus Hari Ini TVRI. Saya akan langsung ke Mas Umam, sebelum saya akan ke Bang Taslim. Mas Umam, artinya kalau tadi Bang Jason katakan optimis dengan kondisi pemilu yang riang gembira, tidak ada politik identitas begitu. Anda melihatnya seperti apa? Kemungkinan kalau tadi dikatakan mengusung 4 nih kalau misalnya dalam kontestasi Pilpres begitu. Yeah. Kalau terkait dengan konteks politik identitas, semua masih memungkinkan. Karena bagaimanapun juga kita pernah bahas di forum ini, politik identitas itu adalah sebuah strategi politik yang sangat murah dan efektif untuk memobilisasi massa dan juga menggalang kekuatan. Tetapi di saat yang sama ketika kemudian literasi politik masyarakat sudah dibangun, maka narasi politik identitas itu sudah tidak lagi relevan. Nah, kita akan lihat seberapa kemudian relevan teman-teman yang selama ini mengatakan tolak politik identitas, tetapi barangkali di saat yang sama itu adalah bagian dari politics of labeling kepada pihak dan juga lawan politiknya untuk mengatakan bahwa you yang menjadi eksploitor politik identitas, kami tidak. Tetapi pada dasarnya, esensinya mengatakan itu adalah bagian dari upaya memaintain, mempertahankan politik identitas itu sendiri. Jadi kita harus hati-hati melihat itu. Nah, tetapi tadi yang disampaikan oleh Pak Mardhani, Bang Jansen, ini ada yang unik. Betul memang, kalau misalnya kita lihat dari 4 platform atau 3 platform koalisi yang ada, yang paling terdepan, diakui atau tidak koalisi perubahan, at least entitas capresnya sudah real. Persoalan kemudian nanti cawapresnya seperti apa, itu proses negosiasi politik ada. Tetapi, kalau misal kemudian ini bisa dilakukan secara optimal, sesuai dengan judul Pak Surya Paloh, Pak Surya Paloh sendiri juga sebagai motor dari Nasdem bisa kembali menata hati, meyakinkan diri dengan segala risiko politik yang dihadapi. Bagaimanapun juga beliau politisi senior, pasti siap dengan segala konsekuensi yang akan dihadapi dari setiap apapun yang diperjuangkan saat ini, termasuk mencapreskan Anies Baswedan, yang konon tidak disetujui oleh Pak Jokowi sebagai presiden. Nah, kalau misal kemudian ini dilakukan dengan disiplin, dengan baik, maka memang ada potensi secara elektabilitas kemudian mengalami akselerasi. Kalau kita cermati, Mas, mulai dari Juni memang ada momentum percepatan elektabilitas Pak Ganjar. Tetapi dari Juni 2022 sampai momentum Oktober-November 2022 kemarin, ada pergerakan cukup serius. Yang semula di bulan Juni, Ganjar asalnya nomor 2, kemudian menyalip di nomor 1, kemudian Pak Prabowo nomor 2, Anies nomor 3. Di momentum November, Oktober-November, Ganjar betul masih tetap nomor 1, tetapi ada stagnasi elektabilitas di sana. Sementara Anies yang dideklarasikan pada momentum September mengalami proses akselerasi, bahkan dikonfirmasi oleh berbagai lembaga survei, termasuk teman-teman Litbang Kompas, yang menunjukkan ada crossing electability dari Pak Prabowo asalnya di posisi nomor 2, tapi kemudian disalip oleh Anies di posisi nomor 2, Pak Prabowo di nomor 3. Ini faktornya berarti apa, Mas Umam? Faktornya cukup beragam. Bahwa kemudian ada langkah-langkah yang lebih disiplin, lebih solid dilakukan oleh lingkaran di sekitar Anies, terutama teman-teman koalisi perubahan. Kalau misal kemudian itu bisa didorong secara intens, bisa dilakukan secara apik, betul tadi disampaikan Bang Jansen, kemudian Pak Mardhani, jangan gunakan narasi politik kebencian, tolak politik kebencian. Dan itu akan menjadi trademark yang baik untuk menuding misalnya pihak-pihak tertentu yang mencoba untuk menjustifikasi ini pro identitas dan lain sebagainya. Itu bisa dilakukan. Kalau misal kemudian ini terus dilakukan secara disiplin, akan terjadi akselerasi. Dan tidak menutup kemungkinan, masih belum jelasnya, misalnya positioning dari Pak Ganjar di internal PDIP, apakah betul PDIP akan mengusung Pak Ganjar, atau tetap Mbak Puan sebagai pemilik saham politik utama di PDIP, ini akan berpengaruh. Kalau misal kemudian Pak Ganjar tetap mengalami stagnasi, ini bulan Februari, menjelang kemudian nanti kalau betul yang tadi disampaikan oleh Bang Mardhani, Februari kemudian terjadi deklarasi, kemudian masyarakat memiliki perspektif yang lebih kaya tentang apa sih di balik konteks perubahan itu apa. Narasinya, visinya, platformnya, itu akan terjadi proses akselerasi. Nah, ini menjadi wake up call sebenarnya bagi teman-teman koalisi yang lain, kalau tidak melakukan pergerakan lebih efektif, lebih cepat, hati-hati kalau tertinggal. Begitu, Mas. Oke, saya akan ke Bang Taslim. Artinya Bang Taslim merespon apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Mas Umam. Ini wake up call begitu bagi teman-teman koalisi lain di luar perubahan gitu. Anda meresponnya seperti apa?
Ya, jadi ketika mendeklarasikan Anies, Pak Surya dalam pidatonya di depan kami, dia mengatakan kita dengan sadar memilih jalan yang tidak biasa. Kita dengan sadar memilih jalan yang berliku. Dan kamu semua mesti siap-siap. Mesti siap-siap menghadapi berbagai cobaan yang mungkin bahkan datang dari keluarga. Itu saya ingat betul kalimat-kalimat itu. Jadi pilihan kita itu kita sudah hitung semua. Kita sudah hitung semua risikonya. Oleh karena itu, saya mau hubungkan dengan politik apa yang ingin kami tampilkan. Nah, dalam setiap perjalanan, Pak Anies mulai dari Aceh sampai Papua, kemarin ke Bima, kita bawa keliling, itu selalu ada sesi pertemuan dengan relawan. Kalimat yang dipesankan oleh Pak Anies itu sama saja. Kalau mau bersama saya, kalau mau saya menang, satu, jangan pernah menebar kebencian. Jangan pernah mengungkap kekurangan orang. Tampilkanlah kelebihan kita. Politik pembaharuan inilah yang ingin kami bawa kemana-mana. Itulah yang menjadi ambisi kami yang nanti bermuara kepada apa yang dikatakan oleh Johnson tadi. Oke. Politik riang gembira. Hari ini kita bisa bertanding, setelah pemilu kita semua bersanding sebagai anak bangsa. Track record harus kita utamakan, bukan persepsi. Saya termasuk satu dari beberapa orang Nasdem yang banyak sekali mendalami literatur tentang siapa itu Anies Baswedan. Saya presentasikan. Saya bicara dari Merauke sampai Aceh. Kalau orang bilang begini, kata medsos, ini loh faktanya. Baca LPJ-nya. Ini masa mudanya. Ini waktu dia kuliah di Amerika, dia tinggal di rumah siapa, segala macam. Jadi kita mesti mendidik rakyat untuk mempelajari fakta. Baik. Bukan mendorong orang persepsi, bukan apa dengan kalimat-kalimat, dengan narasi-narasi kebencian. Sudahlah, kita sudah terlalu capek hidup berbangsa dengan tidak produktif seperti itu. Saatnya kita kembali ke jati diri, saling bersinergi untuk membangun Indonesia yang lebih jaya ke depan. Itu saja. Baik, saya akan langsung ke Bang Jansen menambahkan Bang Taslim tadi. Benar. Itu dia. Nggak ada lagi yang perlu ditambahkan. Kalau saya sih ya, itu dia. Tinggal apa? Ya tentu tim kecil ya bersama tim besar 3 partai nanti seperti kata Dr. Umam tadi itu ya kita akan menerjemahkan itu soal apa yang dimaksud dengan perubahan kan begitu dia. Jadi itu nanti kemudian kita sampaikan ke publik sekali lagi apa? Sebagai apa namanya itu ya, sebagai alumni kontestasi Pilpres begitu, saya memang punya harapan secara pribadi begitulah ya. Termasuk partai kami, ya Pilpres kita besok itu memang visi, misi, gagasan. Sudah waktunya tuh. Itu sebagai negara G20 agak lucu kita ini, main-main identitas terus, tuduh sini, tuduh sana begitu. Ini G20 nih, itu dia. Jadi pemilu kita di Indonesia ini pasti dilihat orang, ditonton orang. Sama seperti kita menonton pemilu di Brasil begitu. Itu negara G20. Tapi secara jumlah penduduk lebih besar kita. Kita 200 jutaan sekian, mereka masih di bawah 200 juta tuh. Lula, Bolsonaro itu ya kita tonton. Kita lihat dinamikanya, itu dia. Termasuk kemudian pasca Lula dilantik ya, kemudian terjadi demonstrasi besar-besaran. Atau di Amerika kan kita tonton juga tuh. Itu loh, Joe Biden terpilih, Capitol Hill kemudian dikuasai begitu. Itu makanya menjadi penting memang apa orang yang kita dukung itu adalah orang yang memang punya jejak konstitusionalisme sebenarnya. Itu. Disitulah fungsi partai menurut saya menjadi gerbang penjaga demokrasi negaranya begitu. Di luar sana bisa muncul banyak kandidat yang demagog begitu dia, kemudian populis, bahkan radikal begitu. Tetapi kalau kita ya partai ini tidak mendukung dia begitu, nggak bisa naik orang seperti ini. Itu makanya kalau kita baca misalnya buku apa Stephen Levensky itu apa kenapa kok demokrasi mati ya? Itu kan buku bestseller itu. Mereka sudah menduga katanya sejak awal itu sebenarnya buku apa kritik otokritik orang Amerika kepada negaranya itu. Trump itu nggak punya sejarah, sejarah perjuangan demokrasi termasuk sikap-sikapnya soal konstitusi begitu. Jadi sudah bisa diduga sebenarnya
itu apa yang dia lakukan pasca terpilih itu begitu. Itu dia. Jadi ini menjadi penting. Itu makanya seperti kata Bang Taslim tadi, jejak orang menjadi penting. Pikiran, ide, gagasannya menjadi penting. Itu kan masa lalunya. Masa depannya soal visinya kan untuk bangsanya begitu. Itu penting. Dan kita punya di Koalisi Perubahan. Nah, itu dia. Bang Mardhani, tambahkan singkat saja. Singkat saja, Bang. Harus fokus dengan diri sendiri. Kami dengan Koalisi Perubahan fokus menata diri, menyiapkan langkah, menyiapkan tim pemenangan. Kalau ada yang bilang istana nggak setuju, nggak usah dipikirin. Karena yang menentukan bukan istana, yang menentukan rakyat. Yang menentukan rakyat. Kita masih lihat konsolidasi masih terus dilakukan, peta politik masih cair begitu, silaturahmi masih terus terjalin antara koalisi satu dengan koalisi yang lain. Kita masih akan lihat nih seperti apa perkembangannya. Usai nantinya kita akan lihat seperti apakah tadi 4 begitu yakin 4 ini ataupun dengan koalisi yang cukup besar kita masih akan lihat perkembangannya. 3 atau 4 begitu ya. Baik, terima kasih Bang Jansen, terima kasih Bang Mardhani, terima kasih Bang Taslim, Mas Umam, terima kasih sudah berkenan bersama kami di Fokus Terkini TVRI. Salam sehat selalu. Terima kasih Bang Taslim, Bang Jansen, terima kasih Bang Mardhani, Mas Umam, terima kasih. Dan saudara demikianlah Fokus Terkini TVRI. Saya Ardianto Wijaya, magi teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa.